Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat saya, dinda saya, Bupati Sigi. Yang saya hormati Ketua DPR diundang ya, anggota DPRD Kota Palu, dan mungkin dari Sigi yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kapolres ya, atau yang mewakili Pak Dandim 1306 Donggala, atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Sekretaris Kabupaten Sigi, Sekretaris Kota Palu. Ini beliau menghadiri satu acara yang ada di Pak Dandim di sana dengan Pak Kapolres. Yang saya hormati para pejabat di jajaran pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang sempat hadir. Yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemangku adat di dua wilayah, Kabupaten Sigi dan Kota Palu, teristimewa yang ada di Tinggede ya, Tinggede Induk, Tinggede Selatan, ya, Tinggede Induk, ya. Dan warga masyarakat juga dari Tinggede dan warga masyarakat dari Kelurahan Birebuli Selatan. Hadirin dan hadirat, teman-teman dari media cetak maupun media elektronik yang sempat hadir, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya dan Bupati Sigi mengawali tugas setelah melakukan cuti kurang lebih 3 bulan ya. Pada pagi hari ini kita semua keadaan sehat, hadir bersama-sama dalam rangka penandatanganan kesepahaman ya, MOU antara pemerintah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu dalam rangka pembangunan jembatan. Kemarin ini berubah-ubah jembatan 6 Palu 6, saya bilang ini ada Sigi di sebelahnya, itu bukan cuma Palu. Dan dicarilah nama-nama ini. Ya, saya awalnya dengan Bupati Sigi mengatakan ini jembatan Kakulah. Ya, ini tidak ada masalah, persoalan nama tidak ada, yang penting jembatannya tak bangun, begitu saya kira ya. Persoalan nama tidak ada. Cuma kemarin dicari-cari yang pas itu Siga, ada Siganya, karena ada Sigi, nah, semacam begitu dicari-cari, tapi tidak ada masalah ya. Yang jelas jembatan ini sangat dibutuhkan kedua wilayah ini, karena di Kota Palu ini sudah kita bangun satu jembatan tetap macet. Ternyata orang Sigi terlalu banyak masuk di Palu ini. Orang Sigi makan apa ya? Makan sampah. Orang Sigi yang bikin macet Palu ini. Maka kita coba ya, saya dengan Bupati Sigi sudah lama berbicara bagaimana ini supaya terurai kemacetan. Saya kira potensi ekonomi kedua wilayah ini sangat potensial ya, potensi ekonomi. Kalau ini lagi kita buka seperti jembatan Lalobe kita buka, so naik tanah di sana, so sampai 3 juta 1 meter sekarang. Kemarin ditawarkan 30.000 1 meter, tidak ada orang ambil. Nah, sekarang begitu kita jembatan terbangun, saya kasih tahu masyarakat,
Nunu dengan Tatura Selatan, jangan jual itu tanah, kan gitu. Karena tanah ini merupakan modal produksi yang paling besar. Biar bajual apa, bajual surabe, bajual putu di situ, saya kira laku luar biasa. Pergerakan ekonomi di jembatan 5 Lalobe itu sangat luar biasa pergerakan ekonominya di situ. Apalagi kita saat ini menghadapi 2 bencana yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa bencana ini. Kabupaten Sigi dengan dengan Kota Palu itu sangat luar biasa. Musibah 28 September yang kita hadapi bersama. Ini belum 100% pulih. Belum 100% pulih ekonomi kita. Datang lagi Tante Corona. Nah, kehadiran Tante Corona lebih sesuai lagi. Nah, kalau kemarin 28 September itu kembali pulih ekonomi kita, kembali naik ekonomi kita. Begitu datang Tante Corona, rupanya lebih bagus Om Koro daripada Tante Corona. Ya, lebih bagus Om Koro. Om Koro cuma 1 kali lewat ya. Tapi Tante Corona datang ini terus menakuti kita. Nah, tetapi saya katakan Pak Bupati, takut, khawatir itu manusiawi. Tetapi kalau takut dan khawatir berlebihan, itu penyakit. Karena asam lambung naik. Begitu karena corona, maka nekara DP dia. Nah, itu. Baik, Pak Bupati dan seluruh hadirin yang saya hormati, memang ya, Kota Palu ini tadi Pak Bupati sudah menjelaskan tentang wilayah ini, manfaat apa yang didapatkan oleh warga. Betul-betul saya kira Kota Palu ini kita sudah sepakat bahwa Kota Palu ini adalah kota jasa. Cuma itu yang bisa kita handalkan untuk membangun ekonomi masyarakat Palu. Kenapa? Karena Palu tidak memiliki sumber daya dari sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor peternakan. Kalau itu ada, ya saya kira mungkin tidak beberapa tahun ke depan selesai semua. Bahkan saat ini sisa-sisa pertanian yang ada, lahan, sudah ada warga, masyarakat mengajukan, Pak Wali, Roba sudah tata ruang itu. Kami sudah menjual lahan pertanian kami. Artinya, kalau kita lihat Kabupaten Sigi dan Kota Palu saat lalu, ini adalah perkebunan, ya pusat perkebunan kelapa. Tetapi hari demi hari, tahun demi tahun habis naupu kalupu. Dah mau pantakan na boleh, agam tidak menghasilkan apa-apa. Nah, maka Palu tidak ada jalan lain, kita harus bangun ekonomi kita dari sektor jasa. Ya, saya sering mengatakan pembangunan ekonomi dari sektor jasa harus membutuhkan orang datang ke Palu untuk membeli jasa. Ya, kalau tidak datang orang ke Palu, siapa semua yang membeli putu itu? Siapa semua mau beli surabe, dange, pondi-pondi? Tidak ada yang mau beli. Karena orang Palu nambah sama dengan di Surabe. Bosan makan putu, bosan makan nasi kuning. Apalagi saya melihat Kota Palu ini luar biasa perkembangan kafe-kafe hai. Luar biasa perkembangan kafe ini, luar biasa. Saya mau puramang minum kopi, apalagi wali kotanya ini asam lambung terus. Asam lambung terus. Lebih-lebih lagi kalau buka medsos, tambah naik asam lambung. Ya. Maka kita sudah merencanakan bahwa Palu ini harus kita bangun 4 dimensi. Ya. Dimensi gunung, alhamdulillah kita sudah coba buka di Salena sana. Sudah mulai ramai orang di sana. Jadi bisa jual-jual dange putu di sana. Dimensi bukit, alhamdulillah ada 3 dimensi bukit.
yaitu hutan kota. Di atasnya lagi jalan poros yang begitu besar kita bangun, kemudian wen tumbuh. Nah, itu. Nah, selanjutnya dimensi teluk. Kemarin kita sudah bangun demikian baik, tapi mau diapa? Datang tsunami, hancur kembali. Tapi kita bangun kembali. Sudah mulai pembangunan kembali, tinggal penataan. Setelah nanti jadi selesai tanggul, dibuat jalan di atas tanggul lagi, baru kita tata kembali. Saya kira tidak lama kita tata itu ya, tidak cukup lama kita tata, karena kemarin sementara kita tata, kita perbaiki semua kawasan itu sepanjang 10 kilo. Kawasan itu kita ingin tata, ternyata datang tsunami habis ya. Nah, sungai ini sudah selesai. Hampir semua kawasan-kawasan dimensi 4 dimensi ini selesai sudah master plan-nya. Kawasan ini sudah selesai master plan-nya kita buat. Nah, maka kita buat beberapa tujuan-tujuan kunjungan orang di Palu. Nah, daerah Palu Utara dan Tawaili itu sudah, insya Allah tahun depan kita sudah akan memulai pembangunan agrowisata. Nah, maka saya kira pembangunan dua wilayah ini, ya, dua wilayah ini sangat potensial kerjasamanya. Apalagi insya Allah kalau Bapak Presiden, kalau saya lihat Pak Jokowi ini terus mendorong bagaimana ibu kota itu ada di ujung hidungnya orang Palu dan Kabupaten Sigi, yaitu di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu kalau naik pesawat setengah jam dari sini. Saya didatangi kemarin mau masuk investor, tanya dia mau bikin kapal cepat ke Kalimantan Timur, kapal cepat hanya 6 jam. Saya bilang beli memang tanah sementara murah di pinggir sungai itu, di pinggir laut sementara murah karena tsunami. Beli memang cepat itu, saya bilang. Kita izinkan, kita percepat izinnya, ya. Makanya saya berharap semua birokrasi ini percepat kalau ada investasi. Karena kita sudah capek mencari investasi. Para investor, tidak ada jalan lain. Karena pulang pergi luar negeri mencari investor masuk ke Palu, pertanyaannya apa yang dia mau investasi di sini? Karena kita tidak memiliki sumber-sumber bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, kita tidak punya itu. Sehingga sangat sulit orang masuk, investasi masuk di Palu karena tidak punya sumber daya yang bisa kita andalkan untuk investasi masuk. Salah satunya adalah bagaimana investasi di bidang sektor industri pariwisata. Cuma itu yang saya lihat bisa kita lakukan. Maka kita buka ruang-ruang dimensi, 4 dimensi di Kota Palu merupakan trigger ya. Nah, ketika kita buka salena sudah banyak orang datang minta, Pak Wali saya mau buat ini, saya mau buat ini. Bahkan hutan kota cuma 65 hektar dikasih sama kita itu sudah banyak orang datang mau bangun ini, mau investasi dalam. Nah, ini saya kira peluang pembangunan ekonomi dari sektor industri pariwisata ini, saya kira peluang investasinya sangat besar di Kota Palu ini, dan demikian juga Kabupaten Sigi. Jadi pembangunan dimensi sungai ini kita sudah mulai dengan 1 jembatan lagi, alhamdulillah sudah selesai, dan insya Allah jembatan 4 yang ada di ujung sungai Palu ini, di ujung utara Palu sungai ini akan dibangun lagi jembatan itu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana jembatan dibangun itu, karena kita mendapatkan 6 jembatan ini hibah dari Jepang ya, hibah dari Jepang. 5 jembatan akan dibangun di jalan yang baru kita buka itu, yang 40 meter lebarnya. Saya juga kaget, memang kemarin Pak Iskandar bilang Pak Wali terlalu lebar 40 meter. Saya bilang domora bantai aku, bangun itu pokoknya sapu saja ya, karena saya merasakan bagaimana susahnya membebaskan tanah di Anoa 2 itu.
ketika kita pelebaran jalan. Jangan, sudah. Gak usah saja 40 meter, nanti di belakang patah kalau patah. Kan gitu. Nanti belakang urusan. Akhirnya dibangun 40 meter. Nah, begitu saya masuk sama naluam putan ada 40 meter, saya sendiri kaget. Tapi tidak apa-apa. Bukan hanya untuk 2 tahun, 3 tahun. Ini sampai 100 tahun mungkin tidak perlu lagi penambahan area jalan itu. Nah, saya mau bangun jalan, makanya saya beritahu sama lurah, camat, kasih lebar-lebar jalan itu. Jangan jalan cuma masuk nutumbiri nih suibihau. Saya mau bangun jalan kasih lebar-lebar memang supaya naluo pangantuaka entodea kan. Nah, naluo pangantuaka begitu bahasa adatnya. Naluo pangantuaka todea. Berarti sehat dia, pintar dia. Nah, itu. Jadi sungai ini sudah selesai master plan-nya. Mimpi kita ke depan, sungai ini kiri kanan sungai akan dibangun jalan. Nah, ini potensi ekonomi pariwisata sungai ini sangat luar biasa. Saya sudah berbicara Pak Bupati dengan Pak Menteri melalui balai sungai ini. Ya, terapi doa. Tahun depan saya lihat sudah ada lampu kuningnya ya, sudah menuju pembangunan jalan ini. Kalau ini jalan lagi dibuka, saya bermimpi Teluk itu merupakan pusat wisata air dan darat. Kemudian sungai ini penunjang ke sana ini. Ya, siap-siap kita penunjang. Apartemen, hotel, mall, silakan menghadap sungai semua. Gitu. Memang ada perencanaan kita kemarin. Memang rencana kita bahwa sungai ini jalan sepanjang 10 kilo. Mulai dari Taman Ria sampai di belakang Hotel Wina. Kemarin ada 10 kilo, kita semua bebaskan 4 hektar sungai tanah di belakang itu. Sudah dianggarkan 2018, dihantam bencana kita, maka dibatalkan pembebasan lahan itu. Ya, kita ingin Teluk Palu ini merupakan pusat kegiatan industri pariwisata. Ya, sehingga harapan kami kemarin saya memang mau kejar menghentikan semua HGB yang ada di Tondo Talise itu. Memang saya perjuangkan niat saya menghentikan semua HGB itu. Saya mau bagi itu tanah kepada masyarakat, ya, sehingga masyarakat yang ada di pinggir sungai dapat tanah di sana, kami jual dengan investor tanah kami bangun di atas. Begitu pemikiran kami. Begitu juga Teluk Palu, kita ambil tanah di atas itu, kita hentikan HGB, bagi kepada masyarakat yang di pinggir Teluk Palu, popindamu kami babona, jual tanah kami ini. Begitu, jadi ganti untung besar gitu. Nah, ternyata Allah menghendaki lain. Ya, mungkin saja juga Allah bilang ini wali kota tamatnya mau pindah masyarakat namanya. Ini kena 4 detik. Negara Vemba pura atau nompene pavona mai. Ya, konsepnya begitu kemarin. Kita ganti untung masyarakat ini. Sana kasih tanah, jual dengan investor ke punya tanahmu di pinggir sungai dengan teluk itu. Begitu kemarin konsepnya, sehingga betul-betul kunjungan wisata orang banyak sekali. Apalagi Sigi, ya Sigi nanti tinggal bagaimana anunya di Sigi kita harus kerjasama dalam berbagai hal pembangunan ekonomi terutama. Ya, saya kira prinsipnya jembatan ini, ya mudah-mudahan jembatan ini bisa kita bangun tahun depan. Ya, kita bisa bangun tahun depan jembatan ini. Ya, karena tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Ya, persoalan nama, memang kesepakatan kami adalah Pak Bupati Sigi tanya, lalove hamaya, namo Pak Bupati Sigi tanya saya apa di sini? Ya, jembatan Kakula. Nah, mungkin dia punya tiang itu Kakula muning yang ada kebiatan. Ya, saya kira tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah persoalan nama. Nah, ini pasti pertemuan ini pasti menjadi isu seksi lagi. Ya, ini menjadi isu seksi. Tidak ada masalah. Artinya apa ini?
kami berdua ini. Jadi gini, ya, tidak ada manusia yang bisa, tidak ada manusia yang bisa menentukan saya ini akan menjadi wali kota kedua. Tidak ada manusia. Kita tunggu takdir Allah, ya. Ya, begitu juga Bupati Sigi. Kita tidak ada yang bisa memastikan. Relawan kita memastikan kita tenang. Kalau Allah mendaki lain, nah kira-kira inilah kami percepat. Harus kita tanda tangan. Siapapun yang jadi ke depan harus dilanjutkan ini. Tidak boleh tidak dilanjutkan ini. Kan gitu. Nah, jangan lagi ada persepsi lain. Jangan ada narasi lain lagi dengan ini, ya. Pasti banyak narasi-narasi lagi. Dibuat-buat narasinya, dibuat-buat alasannya. Kenapa bupati dengan menghadapi pemilu? Tidak, itu bukan di situ esensinya. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengetahui takdir Allah itu. Siapa yang akan jadi gubernur, siapa yang akan jadi wali kota, siapa yang akan jadi bupati, tidak ada. Satu, kita ini hanya berdoa. Makanya saya minta doa saja. Tidak usah baku maki-maki, tidak usah baku caci-caci, ya. Apalagi saya dengar bagi-bagi beras. Iya, tidak, bukan itu. Kita sebagai umat beragama percaya takdir Allah itu tidak akan berubah dengan cara-cara kotor-kotor, ya kan begitu. Ya. Karena kita harus, sebelum selesai pemilu kita harus tantangan memang. Siapa yang ke depan, kita tidak tahu siapa yang mau jadi. Ya, kita masing-masing yakin, ya aku mau jadi, tapi kehendak Allah tidak ada yang bisa menolak. Ya, kehendak Allah. Nah, saya minta jangan ada narasi-narasi lain lagi dengan komitmen pemerintah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu hari ini. Jangan ada narasi lain membuat masyarakat lebih naik asam lambungnya, ya. Janganlah, kita ini masih menghadapi corona. Corona itu masih terus menghantui jiwa kita. Jadi jangan ada narasi lain lagi, ya. Semua warga Kota Palu, semuanya mari kita konsen untuk membangun Kota Palu. Persoalan kekuasaan itu sementara, tapi persoalan kita menikmati kampung kita ini itu persoalan panjang, ya. Persoalan kekuasaan, persoalan politik itu pendek, ya, pendek. Baga sadempaga persoalan politik, sadempaga. Tapi persoalan kita ingin hidup panjang, menikmati Palu ini, menikmati Sigi. Kalau ini sudah terbuka itu panjang, ya, panjang. Makanya saya walaupun cuti kemarin tetap saya wanti-wanti Bapeda, tolong, ya, tolong, kapan lagi, ya. Kalau bukan lagi kita, apa iya kita bisa jamin siapa yang mau jadi ke depan dia bisa bangun? Ada niatnya untuk membangun, itu belum tentu. Jadi saya minta teman-teman media, ya, silakan ada orang narasi, tapi dibuat narasinya, kalau narasinya keras dibuat lomboh narasinya, ya, jangan, tidak usahlah, apalagi menghadapi pemilu kita kacaukan lagi pikiran masyarakat, sementara apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan warga masyarakat, ya, Kota Palu. Nah, saya sudah katakan, saya berjanji, ya, membangun Kota Palu ini untuk diri saya sendiri. Saya benahi semua untuk diri saya sendiri. Karena tidak mungkin saya terus-terus menjadi pemimpin, tidak. Tetapi saya ketika tidak menjadi pemimpin, maka saya mau menikmati hutan kota, bisa panjang umur saya di sana. Tentu saya merokok di sana, kasih kopi. Tidak mungkin dia mau tagih saya membangun itu. Ya. Kasih kopi. Makanya saya datang dari Sandor, lihat sudah cuti tulisannya. Kau mau tagih saya? Tidak Pak. Kan begitu. Saya menikmati bisa pinggir sungai ini, Temagai Hamo pinggir sungai. Saya panjang umur kita. Itu cita-cita saya. Tidak ada cita-cita lain. Kupaka belong atas. Ya. Mumpung saya
Tuhan memberikan kesempatan kepada saya mau kasih bagus ini sebatas di mana kemampuan saya. Itu saja tujuan saya. Saya ingin Kota Palu ini saya menikmati, karena tidak mendahului takdir Allah, tidak takbur kita. Tidak mungkin saya mau dikuburkan di Sigi, saya dikuburkan di Palu sini. Sebelum saya dikubur, saya menikmati keindahan Palu ini. Itu tujuan kita sebenarnya. Jadi sekali lagi, tidak ada narasi lain, tidak ada nalar lain ini menjelaskan lagi pertemuan ini, kecuali saya dengan Bupati Sigi bersepakat, ya, sebelum pemilu kita tanda tangan di sini, ya, supaya siapapun yang jadi ke depan silakan warga masyarakat tuntut mereka itu, ya, harus jadi di sini nih, ya, jangan tidak jadi jembatan di sini, ya. Oke. Saya kira ini narasinya, ya, tidak ada narasi lain. Karena pasti ini saya sudah banyak telepon ini. Torak aku itu. Tidak ada. Jangan pakai narasi. Tidak ada narasi politik di sini. Ini hanya tujuannya adalah bagaimana siapapun yang jadi ke depan ditakdirkan oleh Allah. Ya, karena tidak ada takdir Allah itu, tidak ada satu manusia pun bisa menghalangi. Ya, silakan bernarasi teman-teman media ini, ya. Mohon jangan dibuat narasi lain lagi dengan pertemuan ini. Ini adalah sebelum, saya sudah katakan, sebelum pemilihan tanggal 9 kita tanda tangan memang. Ya, bukan, jangan pakai narasi politik ini. Tetapi ini adalah bagaimana masyarakat Tinggiada itu dan masyarakat ini bisa terbuka ruang-ruang yang mati dan macet ini, sehingga ini ruang-ruang ini akan berfungsi ekonomi semua ke depan, berfungsi baik ke depan. Nah, ini harapan saya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa hal mungkin yang dapat sampaikan. Terima kasih segala perhatian kita semua, dan terima kasih kepada Bupati Sigi dan seluruh pejabat Sigi. Ya, mudah-mudahan MOU ini, ya, perjanjian kesepahaman pembangunan jembatan ini, kita doakan agar supaya ini terwujud secepatnya tahun depan, ya. Ya, demikian barangkali masin tubuh kita meroso merambanga kita marisi songgompuasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon berkenan Wali Kota Palu untuk tetap di atas untuk penandatanganan MOU antara pemerintah daerah Kota Palu dan pemerintah daerah Kabupaten Sigi tentang pembangunan jembatan Palu Sigi atau Palu Sigi Binanda. Mohon berkenan Panggilan Hormat Bupati Sigi Bapak Muhammad Irwan untuk penandatanganan, dan untuk mendampingi Sekretaris Kabupaten Sigi kami undang Kapolres Palu serta Dandim 1306 Donggala untuk menyaksikan penandatanganan tentang pembangunan jembatan Palu Sigi. Pak Kadis PU sini, Sekda. Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Kementerian PUPR Wilayah Sultan atau yang mewakili. Baca aja. Oke. Mundur-mundur barangkali saya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula.
Jangan pakai narasi lain. Bagi sembako boleh. Baik Bapak Ibu, disilakan kembali ke tempat semula karena acara masih kita lanjutkan.